Secara etimologi atau secara bahasa, para ulama mempunyai beberapa pendapat mengenai pengertian dari Al-Quran. Entah itu dari sisi istiqoq atau derivasi, dari cara melafalkan apakah memakai hamzah Al-Quran ataukah tidak Al-Quran, dan apakah Al-Quran itu berasal dari kata sifat atau kata jadian. Ulama yang menyebutkan Al-Quran dengan memakai hamzah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu berasal dari kata jadian, yakni qoro'a, yang artinya membaca. Seperti kata rujhan dan gufron. Nah, Al-Lihyani pun sama berpendapat demikian. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Al-ayat. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa Al-Quran merupakan kata sifat dari kata dasar al-qur'u yang artinya menghimpun. Nah, sehingga arti Al-Quran di sini adalah himpunan surat, ayat, kisah-kisah, perintah, larangan, dan menghimpun intisari dari kitab-kitab sebelumnya. Adapun ulama yang berpendapat demikian adalah Az-Zujaj. Kemudian, ulama yang menyebutkan Al-Quran dengan tidak memakai hamzah pun terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa Al-Quran merupakan berasal dari kata korona yang artinya menyertakan. Ini dimaksudkan karena Al-Quran itu menyertakan di dalamnya ada ayat-ayat, surah, huruf-huruf. Nah, adapun ulama yang berpendapat demikian adalah Al-Asy'ari. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari kata qarain yang artinya penguat. Nah, apa sih maksudnya? Nah, maksud di sini dari penguat yaitu ayat yang satu dengan ayat yang lainnya itu saling menguatkan. Adapun ulama yang berpendapat demikian adalah Al-Faro. Ke pendapat lain yang menyebutkan bahwa Al-Quran sudah merupakan sebuah nama personal atau al-alam asy-syakhsi, bukan merupakan derivasi bagi kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama telah menjelaskan bahwa penamaan itu menunjukkan bahwa Al-Quran telah menghimpun intisari kitab-kitab Allah yang lainnya, bahkan seluruh ilmu yang ada. Hal itu sebagaimana berdasarkan dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', yang artinya dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Secara terminologi ataupun secara istilah, yang pertama menurut Mannaul Qattan, Kalamullahil munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Kalam Allah, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membacanya menjadi ibadah, membacanya memperoleh pahala. Yang kedua, menurut Al-Jurjani, wal munazzalu ala rasul al-maktubu fil masahif al-manqulu anhu naqlan mutawatiran bila subhat, yang artinya yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis di dalam mushaf dan yang diriwayatkan secara mutawatir tanpa ada keraguan. Secara terminologi menurut kalangan para usul fikih dan bahasa Arab, yakni Kalamullahil munazzalu ala nabiyhi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
al-mu'jizu bitilawati, al-manqulu bitawatur, al-maktubu fil masahib min awal suratil Fatihah ila suratin Nas, yang artinya kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad SAW, yang lafaz-lafaznya itu mengandung mukjizat, membacanya mengandung nilai ibadah, yang membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf mulai dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Pengumpulan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memiliki dua proses ya. Dua pengumpulan, yaitu menggunakan penulisan dan menggunakan penghafalan. Kemudian yang pertama, proses penghafalan Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali menghafal Al-Quran. Dan ada 7 sahabat Nabi yang menjadi penghafal Al-Quran, dan perempuan pula yang menghafal Al-Quran. Sanadnya pun sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu proses penulisan Al-Quran. Jadi dahulu kala proses penulisan Al-Quran itu tidak semata-mata hanya dihafal, tetapi Nabi Muhammad SAW memiliki para sekretaris yang selalu menulis wahyu yang baru datang, yang baru diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di manakah letak mereka menulis, yaitu ada yang di kertas, ada yang di batu, ada dimanapun. Jadi ada yang di batang korma, tidak sekedar hanya di kertas, bahkan ke segala penjuru pun ada tulisan Al-Quran. Jadi faktor penulisan Al-Quran yang pertama adalah membackup hafalan yang telah dihafalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua yaitu mengumumkan bahwa sahabat-sahabat Nabi terdahulu itu terkadang hafalan itu ada yang lupa. Jadi ketika ditulis dalam tulisan itu akan terkenang, dan ketika kita lupa pun bisa dilihat kembali tulisan tersebut, meskipun tulisan itu tersebar di mana-mana, bukan dalam satu ringkasan seperti dalam kertas atau apa, tapi ada di batu, ada di yang lainnya. Kemudian pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu penulisan Al-Quran itu memotivasi agar tidak sirna, agar tidak hilang bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian karena terjadinya perang Yamamah, maka Abu Bakar dengan berinisiatif menulis di atas batu, pelepah kurma, di tulang belulang, dan yang lainnya. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, yaitu motivasi beliau untuk menulis karena masih banyak perselisihan bacaan Al-Quran. Dan yang kedua yaitu menyederhanakan huruf, menyederhanakan pada satu huruf yang dengannya Al-Quran itu turun. Penyempurna penulisan Al-Quran setelah masa khalifah yaitu adanya titik, adanya alif, adanya harokat, yaitu dari situlah Al-Quran mudah difahami, mudah dibaca, dan pada masa itulah Al-Quran pula diterbitkan. Hikmah diwahyukannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai malam 17 Ramadan tahun 41 kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 tahapan, yaitu pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Proses pertama ini disyaratkan dalam surat Al-Buruj ayat 21-22 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhin mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan mereka ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz itu ke Bait Al-Izzah, tempat yang berada di langit dunia. Di dalam Al-Quran di surat Al-Qadr ayat 1 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Surat Al-Qadr ayat 1. Lalu tahap ketiga, Al-Quran diturunkan
dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya 1 ayat, 2 ayat, dan bahkan kadang-kadang 1 surat. Mengenai proses turun dalam tahap ketiga diisyaratkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim nazzala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, yang artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin ke dalam hatimu agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran pula diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tidak secara sekaligus, melainkan turun sesuai dengan kebutuhan. Bahkan sering wahyu turun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang disyaratkan pada ayat tersebut, masih banyak hikmah yang terkandung dalam Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur, di antara lain yang pertama, untuk memantapkan hati Nabi. Yang kedua, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Yang ketiga, memudahkan untuk dihafal dan dipahami. Yang keempat, mengikuti setiap kejadian yang karenanya ayat-ayat Al-Quran yang turun dan melakukan penahapan dalam penetapan syariat. Yang kelima, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana, yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran pula diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tidak secara sekaligus, melainkan turun sesuai dengan kebutuhan. Bahkan sering wahyu turun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang disyaratkan pada ayat tersebut, masih banyak hikmah yang terkandung dalam Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur, di antara lain yang pertama, untuk memantapkan hati Nabi. Yang kedua, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Yang ketiga, memudahkan untuk dihafal dan dipahami. Yang keempat, mengikuti setiap kejadian yang karenanya ayat-ayat Al-Quran yang turun dan melakukan penahapan dalam penetapan syariat. Yang kelima, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Dapat para ulama sekitar tata cara penulisan Al-Quran. Di sini tata cara penulisan Al-Quran, ulama berbeda pendapat, dan pendapat ini menjadi 2 bagian. Ada pendapat pertama, yaitu pendapat yang menyatakan taufiki. Menurut kelompok ini, Rasmul Quran adalah taufiki dan metode penulisannya dinyatakan sendiri oleh Rasulullah SAW. Beliaulah yang menyuruh mereka untuk menulis Rasmul Quran itu dalam bentuk yang dikenal sampai sekarang, termasuk tambahan huruf alif dan pengurangannya. Hal ini sama halnya dengan susunan Al-Quran, yaitu mukmin atau tidak bisa dikalahkan atau membuat lawan tidak dapat berdaya. Pendapat tersebut didasarkan pada satu riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada salah seorang sahabat, yaitu Muawiyah, salah seorang sahabat penulis wahyu yang langsung Nabi sendiri yang menunjuknya. Ambillah tinta, tulislah huruf-huruf dengan kalam pena, rentangkan huruf ba, bedakan huruf sin, jangan merapatkan lubang huruf mim, tulis lafaz Allah dengan baik, panjangkan huruf Ar-Rahim, panjangkan lafaz Ar-Rahman, dan tulis lafaz Ar-Rahim dengan yang indah. Kemudian letakkan penamu di atas telinga kiri agar engkau selalu mengingat.
Kutipan ini diambil dari kitab As-Shalih. Pendapat pertama ini dianut dan dipertahankan oleh Ibn Mubarak yang sependapat dengan gurunya Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ia mengatakan bahwa tidak seujung rambut pun huruf Al-Quran yang ditulis atas kehendak seorang sahabat Nabi atau yang lainnya. Pendapat kedua yaitu pendapat yang menyatakan bukan taufiki. Kelompok kedua ini berpandangan bahwa ras Al-Quran atau tata cara penulisan Al-Quran tersebut tidak masuk akal kalau dinyatakan taufiki. Pendapat ini dipelopori oleh Qadi Abdul Baqilani. Ia mengatakan bahwa mengenai tulisan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak mewajibkan kepada umat Islam dan tidak melarang para penulis Al-Quran untuk menggunakan ras apapun. Tidak melarang. Selama itu benar dan kembali ke tulisan pertama. Yang dinyatakan kewajiban hanyalah diketahui berita-berita yang didengar. As-Shalih. Kutipan berikut diambil semua dari kitab As-Shalih. Kewajiban ini tidak terdapat dalam nas Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak ada penunjuk khusus yang mengisyaratkan bahwa penulisan ras Al-Quran dan pencatatan serta penulisan hanya dilakukan dalam bentuk khusus atau dengan cara tertentu yang tidak boleh ditinggalkan. Demikian pula dengan ijma ulama, bahkan sunnah Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa dibolehkannya penulisan Al-Quran dengan nas yang paling mudah. Ras paling mudah karena Rasulullah SAW memerintahkan penulisannya tanpa menjelaskan bentuk ras tertentu, dan beliau tidak melarang siapapun untuk yang menulis Al-Quran sehingga tulisan ras Al-Quran pun berbeda-beda. Maka sangatlah memungkinkan Al-Quran ditulis dengan khat kufi, dengan tulisan kufi dan huruf di zaman kuno. Setiap orang diperbolehkan untuk menulis mushaf dengan cara yang sudah lazim, dengan cara yang sudah masyhur di kalangan umat muslim, dan menjadikan kebiasaan atau dengan cara sendiri yang dianggap lebih mudah. Semua ini diambil dari kitab As-Shalih.